bengi. Napa kareba? Nabelo ya. Moga-moga nabelo semua ya. Amin. Tema Natal kita pada malam hari ini adalah jangan takut. Kenapa kita harus takut? Ya. Ini luar biasa ya temanya. Saya senang sekali ya. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Berarti dia, siapa? Tuhan. Dia adalah awal dan dia adalah akhir. Berarti kalau dia awal, dia akhir, berarti dia semua yang menentukan. Amin. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan di situ pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah ini perhatikan ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kembali ke sini ya. Ke firman Tuhan. Seperti tema kita apa? Jangan takut. Ya. Nah, kembali tadi dikatakan pada mulanya adalah firman. Ya, saya percaya udah banyak di antara kita yang ikut Natal kan? Ya. Kalau Pak Pendeta Boy mungkin dari sejak sekolah minggu sudah ikut Natal sampai sekarang kan? Ya, semua kita Natal itu banyak. Ya, tapi pertanyaannya benar enggak ini? Jangan takut. Siapa yang masih takut di sini? Siapa takut sawitnya gagal? Tidak ada. Ya. Kalau orang sudah tidak takut, perlu dipertanyakan itu. Ya. Kalau di Jawa itu yang tidak takut itu hanya orang gila. Gimana? Nyebrang jalan juga nggak takut. Ya. Makan dari tempat sampah juga nggak takut. Ya. Tapi kalau orang masih normal, pasti masih takut. Ya. Kalau kita dengar TV sekarang, dengar handphone, media sosial, selalu dikatakan tahun depan ini adalah tahun yang gelap, tahun yang sulit, masa yang sulit. Tapi anak Tuhan jangan takut. Amin. Amin. Ya. Siapa anak Tuhan di sini? Nah, anak Tuhan semua. Berarti jangan takut. Ya. Kenapa kita harus takut? Coba lihat di dalam ayat 3 tadi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Firman. Ya, yang kita peringati kalau kita lihat di ayat 14. Ayat 14 di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman itu apa? Telah menjadi manusia. Nah itu yang kita peringati setiap Natal. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini yang kita peringati setiap Natal. Ya. Kalau kita mengacu kembali ke tema kita, jangan takut. Ya. Firman Tuhan sudah katakan di ayat 3 tadi. Di ayat 3 coba perhatikan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Termasuk saudara dan saya. Kita ada karena firman itu sendiri. Ya. Tanpa firman itu kita menjadi orang yang tidak jelas tujuannya. Pernah lihat orang main bola nggak ada gawang? Coba Piala Dunia kemarin ya, di final nggak ada gawang. Kira-kira siapa yang menang? Ya ada yang menang gitu ya. Nah sama hidup kita tanpa firman, tanpa Yesus, itu masa depan yang gelap. Ya. Tidak ada harapan. Ya. Yang saya katakan tadi, walaupun orang katakan nanti tahun 2023 masa yang gelap, tapi anak-anak Tuhan masa depan yang penuh harapan. Amin. Dunia boleh berkata tahun 2023 akan terjadi resesi, tapi anak-anak Tuhan
akan resepsi. Amin. Pesta. Boleh resesi tapi anak Tuhan resepsi, ya. Oke. Jadi tema saya pada selain tema ini, jangan takut. Kenapa kita tidak usah takut? Karena dikatakan di situ Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap anak-anaknya. Kita saja yang kadang tidak sabar menunggu. Ya. Tapi Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Kita coba belajar dari firman Tuhan. Lihat dari Alkitab. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia pertama jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan janji di situ bahwa akan datang seorang penolong yang akan menolong mereka. Walaupun janji itu ribuan tahun baru ditepati, digenapi. Tapi setiap firman Tuhan pasti terjadi. Hanya masalah waktu saja. Kalau firman Tuhan katakan, aku akan memberkati Kalibamba, pasti itu terjadi. Aku akan memberkati keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, pasti itu akan terjadi. Hanya masalah waktu. Mungkin kalau Tuhan kasih umur panjang, 2 tahun lagi saya kesini, sudah berubah ini. Sudah berubah. Kamar mandi mungkin sudah 5 kamar mandi. Sudah diplester semua, sudah dikeramik semua. Harus ada perubahan. Ya, anak Tuhan harus berubah. Ya. Coba kita lihat, benar nggak ditepati? Ya. Dikatakan di janji juru selamat, ya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ya. Dia selalu menepati janjinya. Apa arti Natal yang sesungguhnya? Ya. Apa arti Natal yang sesungguhnya? Apakah hanya sekedar kita kumpul-kumpul? Saya kira rugi kita datang kalau kita hanya datang sekedar kumpul di sini tanpa ada sesuatu yang kita bawa. Harusnya kalau kita sudah 10 kali ikut Natal, 10 kali harus terjadi perubahan dalam hidup saudara. Tapi kalau 10 kali ikut Natal tidak ada perubahan dalam hidup kita, artinya kita hanya datang ikut ramai-ramai. Apakah Natal identik dengan makan-makan? Ya juga. Apakah identik dengan baju baru? Bukan itu. Tapi perubahan hati kita yang harus terjadi ketika kita mengikut Natal. Ya. Dikatakan kelahiran Yesus sebagai penggenapan daripada janji Tuhan. Ketika malaikat datang kepada para gembala, di situ dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar yang tadinya kita tidak bisa berjumpa dengan Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan yang menghalangi kita. Tapi dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan kita bebas memanggil ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ini anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Apa artinya kita memiliki kebun sawit berhektar-hektar tapi nyawa kita masuk neraka? Tapi alangkah indahnya kita punya kebun sawit berhektar-hektar dan kita juga masuk surga. Amin. Amin. Ya, dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi terbungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan. Itu janji ribuan tahun disampaikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, manusia pertama, dan digenapi. Itu terjadi. Ya. Kalau kita baca Alkitab, banyak sekali janji-janji Tuhan di situ. Kenapa tidak semua anak-anak Tuhan bisa mengalami janji itu? Ini persoalan. Ya. Ini persoalan.
Karena kita selalu dihantui oleh rasa takut. Tapi malamnya hari ini rasa itu tidak akan ada lagi. Tapi yang ada adalah kemenangan di dalam Kristus. Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita tunggu Tuhan dulu yang goncang baru kita mau bertobat? Atau dengar firman Tuhan kita berubah? Ya. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan manusia, nggak ada yang lain. Ya, firman Tuhan disampaikan, mereka semua berubah. Ya. Di mana-mana yang bisa mengubahkan orang adalah firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, tidak mungkin kita berubah. Ya. Jadi orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, itulah yang akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Natal yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan Yesus datang di dalam hati kita dan kita mengalami perubahan hidup. Orang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada Roh Kudus di dalam dirinya yang akan selalu mengingatkan kita. Kita mau buat salah, hei, hati-hati, itu dosa. Firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Tanpa firman Tuhan, saya katakan percuma kita ke gereja kalau kita tidak diubahkan oleh firman Tuhan. Dikatakan di situ, kalau kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 15 sampai 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan berjumpa Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Apa yang terjadi setelah para gembala ini yang tadinya ketakutan? Mereka takut. Tapi ketika mereka mengalami atau setelah berjumpa dengan Yesus, apakah mereka masih takut? Tidak ada. Yang ada adalah sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka. Jadi orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus pasti hidupnya akan berubah. Amin. Semua mau berubah? Amin. Ya, dikatakan setelah mengalami perjumpaan ada perubahan dalam hidupnya. Coba kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup mereka berubah. Yang tadinya takut menjadi gembira memuji Tuhan. Luar biasa ya, menjadi gembira memuji Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita mati mau kemana kan? Ya, badan kita ke kuburan. Mati nggak selesai. Ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Ini dengar baik-baik ini. Ya, kalau kita mati seperti babi yang dipotong kemarin sudah selesai. Anjing yang dipotong sudah selesai. Tapi kita mati, ada nggak lanjutannya? Ada. Nah ini yang jadi problem, jadi persoalan. Mau kemana setelah kita mati? Mau pilihannya hanya dua, mau ke surga atau mau ke neraka. Mau dengar firman Tuhan baik-baik, lakukan, itu janji Tuhan. Kamu dengar firman Tuhan, lakukan, pasti kamu masuk surga. Jadi orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus pasti hidupnya akan mengalami perubahan. Perubahan seperti apa? Memuji Tuhan dengan semangat, dengan firman Tuhan, sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Dia pulang, dia lakukan, pasti diberkati Tuhan. Mau coba? Kami sederhana ya. Saya anak 40 orang, kasih makan mereka itu setiap hari itu satu karung itu hanya 3 hari. Bayangkan, satu karung 25 kilo itu satu karung hanya 3 hari. Kasih makan 40 orang. Tapi mereka jam 2 ada yang bangun berdoa,
Jam 3 itu berantai terus dan berkat Tuhan itu mengalir. Kalau kita mencari hadirat Tuhan, pasti Tuhan berkat. Bagi Tuhan tidak ada yang mungkin orang terlalu rohani. Jangan dengar kata orang, tapi dengar kata Tuhan. Saya mau buktikan apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, dikatakan maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Yang tadinya mereka ketakutan diubahkan oleh Tuhan setelah mereka berjumpa dengan Yesus. Yang takut menjadi bersorak-sorai memuji Tuhan. Ya. Contoh lain, orang Majus itu mau datang berjumpa dengan Yesus, susah, banyak tantangan, bakal ketemu pemimpin Herodes. Dikatakan, kabarkan saya kembali ke jalan ini, nanti saya akan datang menyembah. Padahal itu tipuan, dia mau bunuh Yesus. Ya, tapi apa yang terjadi setelah mereka berjumpa dengan Yesus? Dikatakan mereka kembali ke jalan, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Ya, saya bilang ya anak-anak ini, kalau orang tuamu penjual balon, jangan mau lagi jadi penjual balon. Gak ada yang kemajuan. Minimal kamu jadi pengusaha balon, berarti ada kemajuan. Kalau bapakmu kerja di sawit, minimal kamu nanti jadi manajer di sawit, berarti ada peningkatan. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, semua bisa. Yang kita yakin dan percaya, bisa Tuhan ubahkan. Kalau saya cerita masa lalu saya di Toraja, hanya pelihara babi, orang tua dari mana bisa sekolahkan kami 3 orang bersaudara. Yang pertama kami itu penjual koran di Toraja, saya penjual koran, tinggal di asrama kasih makan babi. Tapi kakak saya yang pertama, dia beasiswa ke ITB, lulus ITB, kemudian disekolahkan ke Jerman, kembali jadi dosen. Saya bisa kuliah sampai S2 juga. Adik saya semua kami tidak bisa. Tapi orang tua terjadi kasih makan babi sama, makanya karena babi ingat masa lalu dulu kasih makan babi juga kayak gitu. Tapi yang bisa mengubahkan ketika saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya. Saudara dan saya sama dengan saya. Orang kaya yang diberkati Tuhan sama dengan kita. Kalau kita cari Tuhan, kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau hari ini Bapak Gembala memakai mobil ras tipe Mepi tadi ya, yang kita pakai itu tipe Mepi, merek pinjaman. Ya, walaupun itu Mepi, tapi kalau sungguh-sungguh besok sudah terparkir di depan kita. Semua ada waktunya, masalah waktu saja. Aku percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tidak ada yang bisa membantu. Kalau kebutuhan, ya nanti Pak Pendeta doa sama Tuhan, Tuhan berikan aku mobil apa tadi? Mobil ras. Tuhan bilang, bangun WC dulu. Ya. Ya itu prioritas Tuhan, kasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan pasti Tuhan kasih. Ya, anak-anak kita mau sekolah butuh uang, pasti Tuhan siapkan dengan caranya Tuhan. Ya, doa ibu saya cuma satu, anakku mau berhasil, jangan seperti aku lagi. Caranya gimana? Terserah Tuhan. Kami semua beasiswa sampai selesai. Itu cara Tuhan. Jangan takut. Besok apa yang kita mau makan, besok apa yang kita mau pakai, itu hanya dicari oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau orang yang mengenal Tuhan, dia yakin, dia tidak takut. Aku berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan cukupkan apa yang aku perlukan. Nggak usah khawatir. Ya, sama seperti orang gembala-gembala tadi, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah. Orang Majus ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah. Ya. Kemudian apalagi contoh orang buta sejak lahir ketika berjumpa dengan Yesus, dia bisa melihat. Orang yang mengalami, perempuan yang mengalami pendarahan,
sekian tahun, bahkan dikatakan hartanya sudah habis untuk pergi ke dokter lah mungkin zaman dulu. Tapi ketika dia berjumpa Yesus, hidupnya berubah. Orang yang bersinah, perempuan bersinah mau dilemparin orang, tapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Tuhan katakan, pulanglah, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Hidup itu sederhana sebenarnya. Dengar firman Tuhan, lakukan, sudah. Jalani. Ya. Tuhan katakan, bekerjalah supaya kamu hidup. Ya udah, kerja sungguh-sungguh. Tuhan katakan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah semua untuk Tuhan. Lakukan semua untuk Tuhan. Setir mobil sambil kita nyanyi, bahagia. Ya. Kita makan teri sambil kita bernyanyi, rasa ayam. Percaya. Karena ada sukanya, biar ayam dibawa, tapi kalau kita hati lagi nggak bahagia, ayam juga rasa nggak ada rasanya. Iya. Jadi kalau saudara mau mengalami perubahan dalam hidupmu, berjumpa dengan Yesus. Natal kita datang hari ini, kamu berjumpa dengan Yesus. Mungkin ada gimana caranya saya berjumpa dengan Yesus? Ya, datang hari Minggu, pagi bangun, berdoa, berjumpa dulu dengan Tuhan Yesus. Ya, bukan kita doa panjang-panjang lah. Tuhan tahu kok keadaan kita. Doa, bangun, cari Tuhan dulu. Nah, orang sekarang bangun cari apa? Hah? HP. Benar gak? Lihat apa dulu? Status. Status orang. Gak cari Tuhan. HP ini ada untuk kita gunakan. Pakailah HP untuk memuliakan Tuhan. Install itu Alkitab, renungan-renungan harian, baca tiap hari. Kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan orang yang mengalami, hanya orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Tanpa kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus, nggak mungkin kita berubah dalam hidup kita. Walaupun kita bertahun-tahun jadi Kristen, ya, lamanya kita jadi Kristen juga jadi jaminan kita mengenal Tuhan. Ya, tapi ketika kita sungguh-sungguh membuka hati kita, mengundang Tuhan masuk dalam hati kita, kita hidup bersama dengan Tuhan. Seperti perumpamaan pokok anggur. Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak menyatu dengan pokok anggur, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Di luar Tuhan, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Amin. Carilah Tuhan selagi dia mau ditemui. Kalau prediksi orang, bumi ini tidak akan lama lagi. Semua agama memprediksi akan selesai. Alkitab berbicara, Tuhan Yesus nanti datang yang kedua kali, bukan lagi datang untuk menawarkan keselamatan, tapi dia datang untuk membawa orang-orang yang sudah percaya untuk masuk dalam kerajaannya. Bukan lagi datang menawarkan keselamatan. Sekarang banyak kita dengar khotbah, itulah tawaran keselamatan. Khotbah Natal, khotbah apa kita dengar, terima itu, lakukan, percaya kepada Yesus, dan kita akan mengalami perubahan. Banyak contoh-contoh Alkitab kalau kita lihat, orang berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Siapa yang mau berubah hidupnya malam hari ini? Angkat tangan. Angkat tangan. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita undang, kita tutup mata kita undang Yesus, panggil Yesus. Cinta Yesus
memberkati tema Natal kita pada malam hari. Jangan takut. Tuhan berkata, aku ini Tuhan yang menjadikan segala sesuatu termasuk saudara dan saya. Jangan kita takut menghadapi masa-masa depan, karena janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada-Nya. Pada malam hari ini saya mengundang kita, buka hatimu, undang Yesus masuk dalam hatimu. Mungkin selama ini engkau tidak merasakan kuasa Tuhan, janji-janji Tuhan engkau tidak rasakan, karena engkau tidak membuka hatimu, engkau tidak mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam dirimu untuk berkuasa, untuk bertata di dalam hidupmu. Pada malam hari ini, ikuti kata-kata Tuhan Yesus. Malam hari ini aku mengundang Engkau masuk di dalam hatiku. Berkuasalah Tuhan Yesus. Aku tidak akan takut lagi, karena Engkau penguasa, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang mengatur seluruh hidupku. Tinggallah bersamaku. Aku mau cinta Yesus selamanya.